Bab 1. Surat lamaran pekerjaan. Kompetensi dasar 3.1. Mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca. 4.1. Menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan, baik secara lisan maupun tulisan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat dan dikirimkan oleh seseorang yang ingin bekerja di perusahaan atau instansi tertentu. Lalu, apakah surat lamaran pekerjaan termasuk surat resmi? Jawabannya iya, karena surat lamaran menunjukkan pada suatu instansi. Jadi, ketika surat pribadi ke instansi, instansi ke pribadi, instansi ke instansi, itu adalah surat resmi. Surat apa yang bisa dikatakan tidak resmi? Adalah surat pribadi ke pribadi. Kenapa? Karena ketika kalian mengirim surat pribadi ke pribadi, pada bahasanya tidak ada aturan. Lalu, ketika surat lamaran pekerjaan dikatakan surat resmi, bagaimana perbandingannya dengan surat dinas? Sebenarnya sama dengan surat dinas, hanya saja perbandingannya adalah pada surat dinas ada kepala surat atau yang disebut kop. Kop surat. Jenis surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, jenis surat lamaran pekerjaan inisiatif sendiri. Yang kedua, berdasarkan iklan. Kenapa jenisnya inisiatif sendiri? Karena yang pertama, sebagai manusia kita tidak boleh hanya menunggu kesempatan, tapi kita harus mencari dan menemukan kesempatan itu sendiri. Yang kedua, kenapa ada inisiatif sendiri? Karena biasanya ada instansi-instansi yang sebenarnya memerlukan pelamar, tapi mereka tidak memberitahukan ke halayak ramai. Oleh sebab itu, maka jenisnya ada dua. Yang pertama, inisiatif sendiri. Yang kedua, berdasarkan iklan. Teknik menulis surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, tulis tangan. Yang kedua, mengetik. Sistematika atau struktur surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, tempat dan tanggal surat. Kedua, lampiran. 3, perihal hal. 4, alamat yang dituju. 5, salam pembuka. 6, tubuh surat atau isi. 7, salam penutup. 8, nama serta tanda tangan pelamar. Tubuh surat atau isi surat lamaran pekerjaan yaitu 1. Pembuka yang berisi posisi pekerjaan yang dilamar dan sumber informasi lamaran atau alasan melamar atau latar belakang mengapa pelamar merasa mampu
dan layak menempati posisi itu. 2. Identitas pelamar atau data pelamar atau riwayat pengalaman. 3. Penutup yang berisi ungkapan rasa terima kasih dan harapan pelamar.